Mengucap syukur saya diberikan kesaksian bahwa bagaimana Tuhan menolong saya waktu saya dalam keadaan sulit. Waktu itu keadaan saya sih di suatu dilema di mana harus memutuskan apakah saya harus operasi jantung yang di bypass atau cara lain. Dan buat sakit jantung itu juga satu hal yang menyeramkan, karena saat saya datang ke rumah sakit Harapan Kita, dalam itu kondisi saya kurang baik. Saya masuk UGD, ya saya cuma naik Gojek nyampe ke UGD untuk pemeriksaan karena napasnya kurang lega gitu. Setelah saya naik sepeda 4 km, biasanya tidak ada masalah dengan 4 km ini, tapi saat itu mungkin napasnya nggak sampai. Saya berangkat ke Harapan Kita, check in di UGD, diputuskan untuk kateterisasi pada hari itu juga, karena pada saat itu saya bayar on time. Hasil kateterisasi ini menyeramkan, harus bypass karena menurut konferensi dokter-dokter di sana bahwa bypass ini sangat diperlukan karena titik mampetnya itu banyak. Saya sih nggak ngerti bypass bagaimana detailnya, tapi buat mutusin bypass ini kan saya suruh teken beberapa surat. Saya lihat juga banyak sekali, harus ada approval dari kira-kira 10 dokter yang setuju bahwa operasi ini bisa dilakukan, mulai dari dokter paru, dokter syaraf, dokter ginjal, dokter THT, dokter gigi, dokter internis, dokter bedah toraks, dokter pembuluh darah kaki, dokter anestesi, dokter gigi. Dia bilang kenapa pakai begini banyak, karena emang ini operasi besar, dan operasi besar itu juga risikonya besar, risikonya nyawa. Dalam keadaan bingung itu, saya tuh doa sama Tuhan, saya kirim grup di Tomang Chapter dan teman-teman di sini, dan saya walaupun sakit itu tetap saya ikut Tomang Chapter, dan sampai saat terakhir saya didoakan sama Pak Alex Kanto di depan ini kira-kira 3 minggu lalu untuk suatu operasi, yaitu operasi pasang cincin, karena semua teman-teman mendukung untuk operasi yang ringan karena umur saya udah 78 tahun dan baru risikonya tinggi. Dan operasi itu telah pasangan cincin dilakukan dengan berhasil oleh dokter di Harapan Kita dengan biaya yang kira-kira 20 jutaan, karena ada satu jaringan yang susah ditembus, jadi harus dibor dengan listrik atau bagaimana, saya nggak ngerti detailnya. Operasi pemasangan cincin ini berlangsung sekitar kira-kira 2 jam, dan setelah selesai saya dipindahkan ke kamar high care unit, dan ini berjalan dengan baik. Tapi di high care unit ini saya baru tahu bahwa itu nggak selesai di situ. Di situ harus ada pembukaan luka akibat pemasangan bor tersebut. Nah, luka ini besar, ya besarnya sekitar 3 mili. Jadi darahnya tuh banyak sekali. Dokter yang ngurusin itu juga sampai keringetan. Karena apa? Darah itu mancur terus gitu. Karena pompa jantungnya masih bagus, jadi tekanan darahnya tuh tinggi. Saya baru tahu itu sekitar 1 jam dokter berjuang supaya darahnya tidak mancur. Dan ini berhasil dengan baik. Dan saya juga dengar beberapa orang darahnya nggak berhenti. Karena nomor 1, dokternya perempuan, nggak kuat neken sekeras supaya darah itu keluar. Jadi walaupun orang bilang pemasangan cincin itu sederhana, nggak sesederhana itu. Kita perlu bantuan Tuhan supaya kita bisa tetap survive. Itu kesaksian saya, dan saya juga harap teman-teman tahu bahwa semua penyakit-penyakit ini adalah ujung-ujungnya gula. Saya kena sakit jantung karena kadar gula dalam darah saya itu tinggi. HbA1c saya dalam waktu 6 bulan naik dari 6, 7, 7,5, 8, 8,5. Jadi
Ya, itu salah saya karena saya suka makan karbo terlalu banyak. Ya karena dari kecil diajarin sama ibu saya akan karbo. Ya karena murah. Nah, tapi ini supaya pelajaran bagi teman-teman. Nomor satu, kalau susah mau tanya kiri kanan segala macam, masukin teman-teman dalam grup yang saya ingat Tomang Chapter punya grup, dan di situ jawaban Tuhan muncul. Terima kasih mau mendengarkan kesaksian ini.